Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi pada malam hari ini mengenai tentang silaturahim. Karena mengapa? Karena berapa hari lagi akan kita bertemu dengan yang namanya Idul Fitri. Jadi saya harap materi ini cukup pas untuk silaturahim. Karena di mana sekarang ini orang-orang banyak yang tidak mengetahui tentang silaturahim. Karena keributan sedikit jadinya ribut, jadinya memutuskan silaturahim. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, la yadkhulul jannah manhum. Siapa mereka? Apakah pezina, peminum khamr, pejudi, pembunuh? Bukan. Namun kata Rasulullah di sini, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang-orang yang memutus silaturahim. Jadi tidak akan masuk surga sekalipun antum bersedekah, sekalipun antum menyantuni anak yatim, sekalipun antum membangun masjid ataupun dan sebagainya, memberi makan fakir miskin. Namun satu yang antum lupakan, yaitu tidak menyambung silaturahim ataupun memutus silaturahim. Kemudian di dalam hadis yang lain atau riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sil man qata'aka. Sambungilah dari orang yang memutus denganmu. Jadi yang disebut dengan silaturahim di sini adalah orang yang pernah memutus hubungan persaudaraan dengan kita. Suatu contoh, antum memiliki saudara. Para jamaah sekalian memiliki saudara yang tengah jauh dari tempat tinggal antum. Kemudian sudah lama tidak berkunjung ke rumahnya. Karena ada beberapa sebab, yang karena dia menjauh atau sebagainya, karena keributan atau yang lain. Kemudian dari itu memutus yang namanya silaturahim. Nah, inilah yang disebut dengan silaturahim. Karena terputusnya silaturahim dari sini, maka disambung. Apabila sudah aman-aman, kemudian kita berkunjung ke rumahnya, itu namanya menjaga silaturahim, bukan menyambung silaturahim. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah silman qata'aka. Sambungilah silaturahim itu dari orang yang memutus denganmu. Jadi itu yang disebut dengan silaturahim. Para jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari silaturahim ini sangatlah penting di kehidupan manusia, apalagi lebih-lebih umat Islam. Kemudian kenapa dinamakan dengan silaturahim? Masih ada hubungan persaudaraan dengan satu dengan yang lain. Suatu contoh, dua bersaudara ataupun tiga ataupun lebih darinya, terlahir dari rahim seorang ibu. Maka disinilah tidak boleh kita memutus persaudaraan itu. Lagi-lagi lebih-lebih lahir dari seorang ibu, lahir dari satu rahim. Maka dari itu di dalam kitab karangan Imam Bukhari, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad, diterangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Rahim ini berkata, taqulu, Rahim berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni zulimtu, sesungguhnya aku dizalimi. Maksudnya apa? Dua bersaudara beradik kakak yang bertengkar. Yang dari mana mereka berdua ini lahir dari rahim seorang ibu. Maka Rahim berkata seperti demikian. Hadis ini adalah hadis hasan, hadis sahih. Kemudian berikutnya, ya Rabbi, inni qata'tu, sesungguhnya aku diputus. Tadi setelah berantem dua yang bersaudara yang lahir dari satu rahim seorang ibu, ujung-ujungnya apa? Memutuskan hubungan silaturahim apabila mereka telah bertengkar atau dan sebagainya. Kemudian ini qata'tu, saya telah diputus. Maksudnya apa? Dua bersaudara ini tadi saling memutus hubungan silaturahim atau hubungan persaudaraan. Kemudian yang ketiga, Rahim ini berkata juga, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian Allah bertanya, fayujibuha, ala tardain, apakah engkau ridho an aqta'aka man aqta'aki, aku memutus dari orang yang memutus denganmu. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini adalah memutus dengan rahmatnya. Karena di mana riwayat lain disebutkan bahwasannya kita masuk surga itu bukan karena amal kita, namun karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau Allah Subhanahu wa taala memutuskan atau putuskan rahmat itu kepada diri kita? Tentu kita semua tidak mau. Jadi jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak terputus dengan diri kita, maka sambunglah silaturahim. Kemudian hendaklah kita berkasih sayang di antara saudara kita, lebih-lebih masih ada hubungan jalin darah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam hadis qudsi. Dan sebelumnya persaudaraan itu sangatlah penting, apalagi kasih sayang. Dan lebih-lebih di sini kasih sayang seorang ibu terhadap anak beda dengan seorang ayah terhadap anak. Seorang ibu itu memiliki kasih sayang yang sangat tinggi daripada seorang ayah. Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, yaitu Ana Ar-Rahman, sesungguhnya aku Maha Pengasih. Wa ana khalaqatur rahim, dan aku menciptakan rahim. Wastaqaqtu laha, dan aku mengambilnya itu min ismi, dari namaku. Jadi rahim itu diciptakan dari atau diambil dari namanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Maka dari itu seorang ibu itu memiliki kasih sayang kepada anaknya itu melebihi daripada seorang ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang selanjutnya, faman wasalaha, dan barang siapa yang menyambung dengannya, yaitu menyambung silaturahim dengan saudaranya, wasaltahu, maka aku akan menyambung dengan dirinya. Dari hadis ini berkaitan dengan saudara kita, yaitu sekandung dengan seorang ibu, ataupun jauh maupun dekat. Maka pentingnya dari itu kita menghafal yang namanya silsilah keturunan. Bukan berarti buat bangga-banggaan, akan tetapi buat menyambung tali silaturahim yang dulu telah putus, kini kita sambung kembali. Ikhwanil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ingatlah ketika tadi Rasulullah SAW bersabda itu, yaitu tidak akan masuk surga bukan seorang pembunuh, bukan seorang penjudi, bukan seorang peminum khamar, namun yaitu qati'ur rahim, orang-orang yang memutus hubungan silaturahim. Maka dari itu nanti ketika Idul Fitri
pergi ke rumah-rumah saudara atau sebagainya, saudara yang datang ke rumah, sambung kembalilah silaturahim yang apakah dulu pernah terputus, sambung kembali. Maka itu satu-satunya jalan juga untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud sebenarnya silaturahim adalah silman qata'aka. Sambungilah orang-orang yang memutus denganmu. Berat rasanya. Memang berat menyambung orang yang telah memutus silaturahim dengan kita, apalagi sebelum-sebelumnya mencaci, menghina dan sebagainya. Karena dari itu berdebat dan ujung-ujungnya memutuskan silaturahim. Dan bahkan ada yang mengatakan, kamu bukan saudaranya saya lagi, kamu bukan dari keluarga ini lagi. Maka menyambungnya itu berat. Maka itu apabila tersambung, maka itu sebenarnya yang dinamakan dengan silaturahim. Jamaah salat tarawih yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya di sini ingatkan dan juga ingatkan diri saya sendiri bahwa nanti Idul Fitri jangan lupa kita menyambung silaturahim apabila masih ada persaudaraan, hubungan persaudaraan. Entah itu dari kakek buyut atau dari siapa, intinya masih ada persaudaraan. Apalagi yang terdekat, kerabat jauh maupun kerabat dekat. Berbuat baik kepada tetangga dan sebagainya. Karena salah satunya itu juga jalan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita saleh namun kita durhaka kepada tetangga, berbuat jahat kepada tetangga, jangan sekali-kali, tidak akan sekali-kali kita itu menyentuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, dari sini kita bisa mengambil hikmahnya, bahwasanya kita sebagai manusia umat muslim yang dimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung silaturahim, maka dari itu pahalanya sangat besar. Bahkan dianjurkan di dalam ajaran agama Islam ini. Ya, mungkin cukup sekian tausiah pada malam hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.